semuanya. Jadi di dalam era digital serba cepat, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan serta bahasa Indonesia juga terus beradaptasi. Nah, generasi milenial dan juga generasi Z merupakan pengguna internet yang aktif serta turut berperan dalam memperkaya kosakata dan juga gaya bahasa di Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai eksistensi bahasa Indonesia bagi generasi milenial dan juga generasi Z. Nah, ternyata di Indonesia ada 6 macam generasi. Yang pertama, itu ada pre-boomer, yang kedua ada baby boomer, yang ketiga ada Gen X, selanjutnya ada Gen Z, ada Gen milenial, yang kelima ada Gen Z, dan yang terakhir itu ada post Gen Z atau Gen Alpha. Nah, dalam sensus penduduk pada tahun 2020, Gen Z dan Gen milenial ternyata mendominasi penduduk di Indonesia. Penduduk di Indonesia sendiri per September 2020 telah mencapai sekitar 270 juta jiwa, yang dimana penduduk Gen Z itu sekitar 74,93 juta jiwa atau sekitar 27,94% dari total seluruh jumlah penduduk. Sedangkan Gen milenial ini sekitar 69,38 juta jiwa atau sekitar 25,87% dari total jumlah penduduk keseluruhan. Nah, Gen milenial ini merupakan generasi yang lahir dari tahun 1981 sampai 1996, yang dimana Gen milenial ini lahir bersamaan dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi yang membuat mereka mengenal gawai, bisa mengakses komputer, serta memiliki media sosial. Nah, Gen Z sendiri merupakan generasi yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012. Gen Z juga dikenal sebagai iGen atau generasi internet. Nah, Gen Z lahir dalam era digital yang sudah mapan dan tumbuh dengan smartphone, media sosial, serta internet yang sudah merajai kehidupan sehari-hari. Gen Z dan Gen milenial memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam penggunaan bahasa, terutama dalam konteks komunikasi online. Nah, Gen milenial lebih cenderung menggunakan ungkapan yang lebih panjang dan juga terstruktur. Gen milenial juga lebih condong dengan bahasa yang formal atau resmi. Sedangkan Gen Z sendiri lebih suka istilah singkat dan slang yang dipengaruhi oleh budaya di internet. Gen Z juga lebih terbiasa dengan bahasa yang informal atau tidak baku. Nah, apa saja tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia pada Gen Z dan juga Gen milenial? Yang pertama itu munculnya bahasa gaul. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa gaul merupakan dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh komunitas tertentu atau di daerah tertentu untuk pergaulan. Nah, ciri-ciri dari bahasa gaul sendiri biasanya cenderung singkat, sering berubah dengan cepat, bahasanya bersifat informal atau digunakan saat situasi santai, bahasanya cenderung menggunakan istilah singkatan atau akronim. Nah, contoh dari bahasa gaul sendiri itu ada kata baper yang artinya bawa perasaan, caper yang artinya cari perhatian, mager yang artinya malas gerak, dan sebagainya. Yang kedua itu maraknya penggunaan bahasa asing. Penggunaan campuran bahasa juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh bahasa Indonesia. Ada beberapa alasan kenapa orang-orang sering menggunakan bahasa campuran. Yang pertama itu orang tersebut bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Yang kedua, orang-orang biasanya mengikuti tren yang sedang marak atau sedang ramai dibicarakan. Yang ketiga, dipengaruhi oleh budaya-budaya luar. Nah, contoh bahasa asing atau bahasa campuran yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari yaitu bahasa Jaksel. Bahasa Jaksel biasanya menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris di dalam satu kalimat. Adapun contoh-contoh dari bahasa Jaksel itu seperti kata which is, basically, make sure, normally, flexing, dan lain sebagainya. Lalu, kenapa bahasa Indonesia bisa dibilang penting? Yang pertama, bahasa Indonesia ini sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesatuan, persatuan, dan juga jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga berperan sebagai alat komunikasi resmi yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan juga sejarah bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Semua materi pembelajaran di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, sehingga hal ini dapat memudahkan siapa saja atau siapapun yang berasal dari latar belakang apapun dengan mudah untuk mengakses ilmu pengetahuan dan juga informasi yang telah tersedia. Lalu, bagaimana cara kita untuk tetap menjaga eksistensi dari bahasa Indonesia? Yang pertama, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi pada kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dimulai dari lingkungan terkecil, seperti lingkungan keluarga, dengan sesama teman, baik itu di sekolah, di kampus, maupun di tempat kerja. Yang kedua, kita bisa membaca buku dan juga karya sastra dalam bahasa Indonesia. Hal ini bisa membuat kita memperkaya kosakata, serta meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik merupakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi maupun kondisi saat kita sedang berbicara.
Selain itu, bahasa Indonesia yang benar yaitu saat kita memperhatikan tata bahasa dan juga ejaan atau diksi atau pemilihan kata yang tepat ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bahasa Indonesia bisa terus tetap menjadi bahasa yang relevan seiring berkembangnya dengan zaman. Untuk itu, mari kita kuasai bahasa asing dan jangan sampai kita melupakan bahasa Indonesia. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.